Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang kembali dapat bersama-sama kita pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan, untuk dapat memperoleh kekuatan dari masalah demi masalah yang mungkin seringkali kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita, di jemaat kita masing-masing atau di gereja kita masing-masing. Seringkali kita berpikir apakah ini satu masalah ini memang suatu hal yang luar biasa, dan apa yang sekiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita saat kita melihat masalah demi masalah yang kita dapat observasi di jemaat kita masing-masing. Inilah satu hal yang dapat kita lihat untuk dapat kita bahas pada saat ini berdasarkan apa yang menyebabkan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Baik, kita akan memulai dengan membuka dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu, untuk memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan memberikan kekuatan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami di jemaat kami masing-masing, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami, sedang mengasihi kami, dan akan terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau membawa kami untuk dapat memahami firman ini dan menghidupkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita memiliki satu judul yang kita akan bahas, yaitu surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, inilah kita lihat di dalam pelajaran saat ini, kita lihat ada 1 dan 2 Korintus, walaupun para ahli Alkitab katakan sebenarnya ada lebih daripada itu ya. Ada lebih daripada, bukan hanya 1 dan 2 Korintus, tapi mungkin ada ketiga atau keempat atau sebelumnya ya. Tetapi itu tidak mengurangi, mungkin ya, pada saat itu mungkin hilang atau apa, itu tidak mengurangi apa yang, atau tujuan utama dari apa yang telah dituliskan di dalam 1 dan 2 Korintus. Namun, pada saat ini kita akan melihat bahwa pelajaran ini ditulis menyatakan bagaimana Rasul Paulus sudah pindah. Dia tidak lagi berada di Korintus ya. Kita lihat waktu lalu dan mapnya ya, petanya, dia sudah pindah dari Korintus, dia pindah ke kota Efesus di Asia Minor, atau sekarang ini di daerah Turki ya, di daerah Turki. Dan mari kita lihat apa yang dapat kita baca dari 1 Korintus 11 sampai 12. Di sana dia katakan bahwa sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan. Kenapa dia tulis? Inilah menjadi alasan ya. Alasan kenapa dia menulis. Dia katakan apa? Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu yang ada di Korintus ya. Paulus sudah tidak lagi di situ, dia sudah di Efesus ya. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, ya, ada yang masing-masing berkata, oh aku ini dari golongan Paulus ya, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus ya. Dan ini adalah satu masalah yang pertama-tama disebutkan ya. Nanti kita akan lihat berbagai lagi masalah lainnya, tapi poinnya adalah ini adalah satu kebudayaan yang merupakan bagian daripada kebudayaan Romawi, yaitu di dalam kehidupan sosial, dalam struktur sosial di kerajaan Romawi itu ada orang yang diagungkan dengan kata, atau disebut dengan kultus individu ya. Orang diagungkan atau menjadi dikultus individukan dengan kata lain. Itu apa itu kultus individu? Kultus individu adalah pengabdian yang berlebihan dan tanpa sikap kritis terhadap seorang pemimpin karismatik tunggal ya, atau seperti diktator zaman kita saat ini ya. Dan hal ini terjadi ketika media massa untuk saat ini ya, atau propaganda dan pertunjukan publik digunakan untuk mengangkat seorang pemimpin menjadi sosok yang dianggap luar biasa ya, seperti Kim Jong Un gitu ya, menjadi sosok yang dianggap luar biasa, seperti manusia super, heroik, atau bahkan setara dengan dewa. Sosok yang dianggap tidak mungkin berbuat salah dan kebal terhadap apa? Kebal terhadap kritik. Jadi ada kultus individu yang terjadi di zaman apa? Di zaman umat-umat Tuhan di Korintus, tetapi itu juga merupakan bagian dari apa? Dari kebudayaan Romawi. Ya, bagian daripada kebudayaan Romawi. Jadi ada yang menyatakan, wah, ini
Pemimpin kami ini, yang kami jagokan ini adalah si Paulus. Atau yang lainnya kata, oh yang kami jagokan Apolos, atau Kefas, atau si Petrus. Atau dari golongan apa? Dari golongan Kristus. Ini ada kompetisi yang terjadi. Masing-masing itu seperti apa? Pengikut, seperti kalau dalam saat ini ada Piala Dunia ya. Ya ada pemimpinnya, ada setiap apa? Kalau Prancis ada Kylian Mbappe ya, seperti Inggris ada mungkin Harry Kane, dan itulah yang menjadi apa? Semua itu menjadi apa? Pengikut daripada pimpinan-pimpinan di grup sepak bola negara-negara yang sedang berlomba di Piala Dunia saat ini ya. Jadi ada jiwa kompetitif, status mana yang lebih kuat, mana yang lebih hebat ya. Dan itu gantinya mereka di zaman Korintus ini berfokus kepada Kristus dan pekabaran Kristus. Mereka lebih mengagungkan manusia ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, adakah Kristus dalam 1 Korintus 1:13 dia katakan, adakah Kristus itu terbagi-bagi? Tidak, tentu saja tidak. Adakah Paulus, kalau ada yang kamu agungkan saya ya, seperti Rasul Paulus katakan, kalau kamu agungkan saya, adakah Paulus itu disalibkan karena kamu? Aku bukan juru selamat. Jangan agungkan aku, jangan kultus individukan aku. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak, kalian semua itu berada apa? Yang menjadi juru selamat kalian, yang menjadi juru selamat dan yang dibaptiskan itu hanya dalam nama apa? Dalam nama Yesus. Tapi seperti saya katakan tadi, ini sudah merupakan apa? Bagian daripada kebudayaan Romawi pada saat itu ya. Ada sistem yang dikenal dengan sistem patron ya. Sistem patron dan klien ya, selain kultus individu. Apa ini sistem patron dan klien dalam kebudayaan Romawi? Nah, sistem patron dan klien ini menyatakan bahwa sistem patronase Romawi, klientela, ini merupakan kerangka sosial dan politik mendasar yang didasarkan pada hubungan timbal balik yang bersifat hierarkis. Kalau misalnya di Korintus ada seorang yang kaya, seorang apa, pejabat atau yang kaya, maka dia itu memiliki apa? Pengaruh kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Jadi ada yang dia berikan kepada mereka, mungkin bantuan keuangan, tapi mereka yang dibantu secara keuangan itu harus mensupport orang kaya tersebut atau pemimpin tersebut. Ya. Ada hubungan timbal balik yang bersifat hierarkis. Ya. Warga yang lebih kaya dan berpengaruh itu namanya patron. Ya. Itu memberikan dukungan finansial, dukungan hukum, dan politik kepada warga kelas yang lebih rendah, klien, ya, dengan lain. Ya. Dan sebagai imbalannya, para klien ini memberikan kesetiaan yang teguh, memberikan suara politik, serta berbagai layanan sehari-hari kepada patron mereka. Jadi banyak yang pikir, wah kami ini, patron kami ini Paulus, patron kami ini Kefas atau Apolos yang jago bicara, seorang pemimpin kemungkinan besar, ketua jemaat, tapi jago sekali mungkin berbicara dia ya. Dan Rasul Paulus kemudian katakan, kita jangan menjadikan manusia sebagai patron kita. Jangan membuat kultus individu. Ya, jangan menjadikan kultus individu. Ya. Saya selalu katakan kepada para mahasiswa, waktu saya menjadi dosen waktu di Universitas Kelabat dan juga di Ethiopia, saya selalu katakan, jangan pernah kita pada saat kita menjadi pendeta, lalu kita di jemaat itu ada orang kaya yang paling berpengaruh. Oh, mari kita dekat dengan dia, kita pegang dia atau dia pegang kita. Hati-hati ya. Jangan kita pendeta itu menjadi klien dari satu orang kaya yang menjadi patron kita. Itu bahaya. Saya selalu katakan kepada para mahasiswa, jangan kita pikir karena mereka berpengaruh supaya kita dapat memegang jemaat semua, maka kita harus menjadi bagian dalam persekutuan dengan dengan pemimpin yang kaya tersebut, ketua jemaat yang kaya dan berpengaruh. Tidak. Kita harus yang utama yang menjadi menjadi patron kita tidak boleh manusia, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Itulah sebabnya cukup menarik. Kenapa Rasul Paulus itu pada saat dia melayani itu dia menjadi seperti pembuat tenda ya, seperti tenda. Kita lihat waktu lalu ya, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 13 waktu dia berada di mana? Di Korintus, apa dituliskan di situ? Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3 katakan apa? Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila dan Priscilla istrinya. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ia dibantu oleh Aquila dan Priscilla. Kalau dari sistemnya Romawi, Aquila dan Priscilla ini patronnya Paulus. Paulus itu jadi seperti klien karena dia dibantu tinggal dengan mereka. Tetapi dia tinggal bersama-sama, artinya dia tidak
Tidak ada hubungan mana yang patron, mana klien. Bukan, tidak ada. Mereka bersama-sama ya. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. 3 kali diulangi, sama-sama, sama-sama, sama-sama. Artinya apa? Tidak ada hubungan patron klien di antara Aquila dan Priscilla dan dengan siapa? Dengan Paulus. Artinya mereka itu apa? Dengan bekerja sendiri Rasul Paulus menjadi apa? Tukang kemah. Dia tidak memberatkan Aquila Priscilla. Mungkin dengan kalau bahasa modern saat ini dia bayar juga ya ongkos kos-kosannya dengan Aquila dan Priscilla dia bayar, dan dia membantu keluarga tersebut bersama-sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang berada di atas, tidak ada yang berada di mana? Di bawah. Dengan kata lain, Paulus dengan bekerja sendiri, Paulus tidak menjadi boneka. Kalau dia menjadi klien daripada patronnya si Aquila, Priscilla, maka apa yang diminta, diatur oleh Aquila dan Priscilla harus dibuat oleh Paulus. Kenapa? Karena bagi Paulus, dia itu sebagai apostel, ya, dia sebagai apa? Rasul. Rasul itu dia itu diutus. Dia utusannya siapa? Bukan utusannya orang Yahudi, bukan utusannya orang-orang di Yerusalem, bukan diutus oleh 12 rasul lainnya, bukan. Dia diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukan manusia. Dengan itulah sebabnya dikatakan jangan menjadi apa? Jangan menjadi boneka daripada manusia. Biarlah kalau mau, dengan kata lain, kalau mau jadi boneka, jadi bonekanya Kristus. Mengikuti kehendak Tuhan. Gantinya kehendak manusia. Nah, itulah salah satu masalah yang terjadi ya di Korintus. Tapi itu bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja masalah di Korintus ya. Berbagai masalah lainnya itu yang kemudian ditulis oleh Rasul Paulus dan kita akan pelajari sepanjang 3 bulan ini ya. Masalah-masalahnya misalnya itu adalah apa? Ada perbuatan amoral seksual yang begitu parah. Sehingga Paulus mengatakan bahwa orang-orang kafir pun akan merasa malu melihatnya. Nih orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, kok perbuatan amoral mereka itu lebih hebat daripada kami yang orang yang tidak mengenal Kristus ya. Jadi situasi di gereja itu akan bahkan mengejutkan budaya sekitarnya dengan segala kemaksiatan mereka. Dan ini akan kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini keempat. Nah, pelajaran keempat itu tentang masalah ini ya. Jadi itulah salah satu masalah yang ditangani sehingga Rasul Paulus menulis suratnya di Korintus. Apalagi ada tuntutan hukum, ada lawsuit yang kalau orang di jemaat itu saling ada masalah itu maka bawa langsung pengadilan ya. Pengadilan. Kenapa? Ya memang karena kuat-kuat semua ya. Umumnya orang-orang di Korintus itu Korintus seperti saya pernah kemarin waktu saya bahas sedikit, kota Korintus itu dibangun kembali oleh Kaisar Julius ya, Julius Caesar ya. Tapi itu pertama-tama itu diisi oleh budak-budak, tapi kemudian karena situasinya strategis, maka para budak atau orang-orang yang buangan ya, tahanan dan lain sebagainya, itu kemudian naik status mereka, dan begitu mereka dari bawah naik, maka ini orang-orang kaya baru dengan lain ya. Begitu mereka tersinggung sedikit, waduh langsung bahasa Inggrisnya satu dengan yang lain. Tuntutan hukum dibuat ya. Jadi orang-orang percaya itu saling menyeret saudara mereka ke pengadilan umum yang membongkar aib gereja di hadapan masyarakat kota Korintus. Sehingga orang-orang kota yang seharusnya itu mereka jangkau, mereka bilang, waduh ini orang-orang Kristen ini kok lebih parah keadaan mereka ya, lebih parah keadaan mereka, saling menyeret ke pengadilan. Itu kita lihat nanti ya. Lalu ada perselisihan juga tentang makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, mungkin zaman kita itu nggak ada masalah, tapi zaman dahulu itu ini berat sekali. Ada yang merasa imannya sudah lebih kuat, nggak boleh tuh kita daging-daging yang halal yang dapat menjadi makanan, tapi kalau itu sudah dipersembahkan pada dewa-dewa, di kuil, dibawa oleh para penjual sebelum dijual di pasar, dibawa dulu di para dewa supaya jadi laris. Wah, itu kita tidak boleh beli, tidak boleh makan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi masalah di sana, dan Rasul Paulus harus tulis kepada mereka untuk menjawab masalah demi masalah tersebut ya. Jadi tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, di mana sebagian besar daging di pasar itu telah melewati kuil-kuil kafir, disembahkan kepada dewa-dewi mereka terlebih dahulu. Apalagi kita lihat, masalah lainnya adalah ada kebingungan tentang pernikahan. Ada yang katakan, kalau kita mau hidup lebih rohani, itu kita hidup orang yang tidak menikah, itu kerohanian itu lebih tinggi.
spiritualitasnya itu lebih tinggi dari yang menikah dan lain sebagainya. Itu harus tentang pernikahan dan lain sebagainya harus ditanggulangi oleh Rasul Paulus, dan kita akan lihat sepanjang 3 bulan ini ya. Lalu ada kekacauan juga dalam pertemuan ibadah mereka, ketidaktertiban seputar karunia spiritual. Ada yang bisa berbahasa dari berbagai bahasa ya. Tapi begitu mereka mau berkhotbah atau apa, wah mereka hanya berkhotbah itu dalam bahasa mereka, karena mereka pikir ini bahasa Yunani, ini orang-orang Yahudi ini yang datang baru ini kan nggak tahu. Seperti kita mungkin saat ini ya. Ada yang mungkin pikir, oh saya ini jago bahasa Inggris, udahlah saya khotbah aja bahasa Inggris. Nggak peduli yang bahasa Indonesia nggak tahu ya, biar aja mereka. Mereka itu kan orang yang nggak ngerti ya, dan berada di bawah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ada begitu banyak karunia-karunia rohani. Orang-orang berlomba-lomba untuk terlihat paling hebat bahkan di dalam gereja. Ada juga masalah apa? Kebingungan tentang kebangkitan itu. Jadi banyak yang karena filsafat Yunani, Greka, banyak yang seperti orang di Athena itu tidak percaya dengan kebangkitan. Ya. Padahal kebangkitan itu Rasul Paulus katakan itu adalah inti iman Kristen. Tanpa adanya kebangkitan, Kristus dan kebangkitan kita nantinya percuma jadi orang Kristen. Tapi banyak yang katakan, nggak boleh kita dibangkitkan kembali ya. Dan banyak yang menyangkal orang mati akan bangkit kembali. Nah ini karena pengaruh apa ya? Pengaruh filsafat Yunani, filsafat Greka saat itu ya. Kan ingat, Rasul Paulus kan diusir, diejek dengan kata lain ya. Diejek dari Athena itu karena orang pada saat dia berbicara tentang Yesus yang telah mati dan bangkit kembali, wah mereka kata nggak mau kita dengar. Kenapa mereka harus mengejek Rasul Paulus hubungan dengan kebangkitan? Kenapa diejek? Karena budaya dan filsafat Yunani, tubuh itu jahat, tubuh kita itu jahat, dan tubuh itu harus dimusnahkan agar roh kita, menurut mereka ada dualisme, tapi ajaran Alkitab tidak ada dualisme, semua ya, kita itu satu semua ya. Jadi bagi mereka itu dipisahkan antara tubuh yang jahat dan roh atau jiwa yang baik. Dan jiwa yang baik ini harus dibebaskan dari apa? Dari tubuh. Dibebaskan dari tubuh. Nah, kalau ada kebangkitan, itu kan jiwanya balik lagi ke tubuhnya. Wah, itu nggak boleh. Bagi orang Yunani, kalau kita punya tubuh itu binasa, roh kita itu yang melayang-layang. Ya. Dan itu akan apa? Pada saat roh kita melayang-layang, itulah keadaan yang agung, keadaan yang mulia. Dan itulah masalah demi masalah ya, yang menjadi bagian dari Rasul Paulus ya. Jadi dia menulis kepada jemaat Korintus, menjawab masalah demi masalah yang ada di jemaat. Dan di akhir dari kitab Korintus ya, di akhir dari 2 Korintus 2 ayat 4, dia pada saat dia menulis sambil menangis ya. Aku menulis kepada kamu, 2 Korintus 2 ayat 4 dia katakan, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Kepada kamu semua. Dia menangis, saudara. Dia menangis bagaimana mungkin ini umat-umat Kristen yang jemaat yang dia dirikan. Dia dirikan dengan membawa Kristus. Dia hanya pada saat dia berkhotbah di Korintus dan orang-orang menerima Yesus Kristus, dia hanya ingin supaya mereka itu berada di dalam Kristus. Memiliki kebudayaan surga, gantinya kebudayaan Korintus. Tetapi kebudayaan Korintus masuk ke dalam gereja, duduk manis di dalam gereja. Ada persaingan seperti kebudayaan Korintus, seperti orang-orang Romawi, ada persaingan di Korintus. Demikian juga dalam gereja. Ada perebutan siapa yang statusnya lebih tinggi ya. Di budaya Korintus Romawi saat itu. Demikian juga masuk kebudayaan itu untuk cari status yang lebih tinggi itu masuk ke dalam gereja. Ada yang bicara tentang kefasihan berbicara. Ya, kan pada umumnya pada mula-mulanya itu semua yang masuk di Korintus pada saat itu didirikan kembali. Ya, setelah tahun 146 itu dihancurkan oleh Romawi, tahun 44 Julius Caesar dia dirikan kembali. Tapi yang isi pertama-tama itu orang-orang apa? Orang-orang buangan. Tapi kemudian dari yang buangan-buangan itu ada yang menjadi maju lebih tinggi dari yang lainnya ya. Statusnya lebih naik, ada yang lebih fasih karena bisa sekolah lebih tinggi dan lain sebagainya. Sehingga ada apa? Kefasihan berbicara.
Dan ini menunjukkan status yang berbeda dari yang lainnya. Sehingga itu juga, kebudayaan itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam gereja. Siapa yang dapat memiliki kekuasaan? Siapa yang lebih kaya satu dengan lain? Dan siapa yang kebebasan pribadi, yang kebablasan? Ada kebebasan pribadi yang terjadi di Korintus yang kebablasan. Sehingga menjurus pada sikap mementingkan diri sendiri. Itu masuk juga ke dalam gereja. Padahal Rasul Paulus mengkhotbahkan bukan kebudayaan Korintus. Kebudayaan surga itu bertentangan dengan kebudayaan Korintus. Bertentangan. Orang yang tidak ada apa-apanya yang pertama kali yang masuk di kota Korintus ini. Dari orang yang tidak punya apa-apa, lalu kemudian mereka bisa apa? Naik jadi orang-orang kaya, ya. Apalagi dengan keadaan geografis yang menguntungkan. Orang banyak dapat biaya pajak dan lain sebagainya, perdagangan, bisnis dan lain sebagainya. Sehingga ada yang lebih kaya dari yang lainnya, dan sehingga status itu begitu hebat untuk dicari. Dan di dalam gereja sekalipun, itu juga menjadi apa? Apa yang dicari oleh umat-umat Tuhan. Rasul Paulus katakan, yang aku khotbahkan itu hanya Kristus. Ya. Dan kebudayaan surga itu berbeda dengan kebudayaan Korintus. Kebudayaan surga itu dari atas yang ke bawah. Kebudayaan Korintus dari budak-budak atau dari orang yang tidak punya apa-apa itu naik ke atas mereka. Tapi surga itu beda. Surga itu dari atas ke bawah. Yesus Kristus, seperti yang Rasul Paulus tulis dalam Filipi 2 ayat 6 ya. Filipi 2 ayat 6, Rasul Paulus katakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi sebagai Allah itu, dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam apa? Dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia. Dan itulah yang selalu dikatakan oleh Rasul Paulus di mana saja. Biarlah pikiran kita itu seperti Kristus. Memiliki hal yang sama dengan Kristus, ya. Biarlah itu kebudayaan surga tersebut menjadi bahagian kita, ya. Bukan hanya kita pelajari, tapi kita hidupkan, ya. Kita memiliki hati Yesus, memiliki kerendahan hati Yesus dalam hati kita. Allah, Yesus adalah Allah, tapi menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib yang paling hina. Itulah budaya surga, Rasul Paulus katakan. Tetapi dari situlah, dari kebudayaan surga itu bukan selalu kita berada di salib, ya. Yesus bangkit dan dia dimuliakan. Filipi 2:9 kemudian Rasul Paulus sering katakan, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Jadi dengan kata lain Rasul Paulus katakan, hey, umat Tuhan di Korintus saat dia menulis surat kepada mereka, ya. Jangan mencari budaya Korintus. Carilah budaya apa? Budaya surga. Biarlah yang memuliakan, yang meninggikan kita itu bukan manusia. Percuma manusia meninggikan kita. Itu akan berlalu. Biarlah Allah yang meninggikan kita. Biarlah Allah yang meninggikan kita. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus menulis kepada umat-umat Tuhan di Korintus. Dan inilah yang telah menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus saat dia menjadi lemah sekalipun seperti kita pelajari kemarin. Sebab Allah berkata kepadanya, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam, setan berusaha untuk membungkam Rasul Paulus. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan takut, terus beritakan firman. Sebab aku menyertai engkau. Artinya apa? Tuhan menyertai kita. Seperti Rasul Paulus, ya, dia menghadapi begitu banyak tantangan. Kita juga akan menghadapi tantangan. Kita menghadapi keadaan-keadaan di mana kita berada dalam satu situasi seperti, saya tadinya sudah menginjil pada orang ini, tapi kenapa dia kok tiba hilang juga? Kenapa dia tiba-tiba tidak lagi menerima kebenaran seperti yang dia telah terima pada mulanya? Dan itu yang telah terjadi pada jemaat di Korintus juga, tapi juga terjadi kepada Rasul Paulus. Dan dapat terjadi kepada kita semua. Kita dapat menjadi lemah oleh sebab hasil demi hasil yang seperti yang membuat kita akhirnya berpikir, percuma lah kalau gitu kita menginjil. Karena hasilnya tidak ada. Tidak. Jangan pernah kita menjadi diam. Jangan pernah menjadi diam. Tuhan akan menyertai kita pada akhirnya.
Walaupun seperti Yesus Kristus harus ada di bawah, dalam keadaan yang seperti jauh dari Bapa oleh sebab kematian yang dekat kepadanya. Tapi pada akhirnya, Yesus bangkit dan dimuliakan. Dan itulah sebabnya dia menulis kepada umat-umat Tuhan di Korintus. Karena dia tetap memiliki pengharapan. Dia tetap memiliki pengharapan walaupun umat-umat itu bermasalah, berada di tempat terendah. Tetapi Tuhan juga akan menyertai mereka. Sehingga dari tempat terendah tersebut, mereka dapat diangkat dan menerima juga kemuliaan Tuhan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Kiranya ini juga menjadi apa ya? Bagian kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, untuk menutup acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami kembali dapat memiliki kesempatan yang indah mempelajari firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Kami dapat melihat masalah demi masalah yang terjadi dalam dunia dan juga di dalam gereja, di jemaat kami masing-masing. Tapi biarlah kami dapat melihat Engkau tetap mengasihi, seperti Rasul Paulus yang tetap menjangkau umat-umat Tuhan yang bermasalah ini. Walaupun mungkin setan katakan mungkin dalam hatinya sudah tinggalkan saja mereka, karena mereka tidak lagi mendapatkan pengharapan. Tetapi seperti Rasul Paulus, Engkau tidak menyerah Tuhan. Seperti Engkau, Rasul Paulus juga tidak menyerah. Dan demikianlah kiranya kami juga tidak menyerah. Walaupun menghadapi tantangan yang kami lihat di jemaat, kami tidak akan pernah berhenti sampai Engkau datang nantinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua pada saat kami melihat anggota keluarga kami, sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami yang sudah jauh dari Engkau. Biarlah kami tetap memiliki kerinduan untuk menjangkau mereka, tidak diam, terus mengabarkan Injil kepada mereka. Sertailah seluruh umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala juga pada saat ini. Biarlah berkat-berkat-Mu menjadi bagian mereka. Berkat Tuhan kiranya juga menjadi bagian umat-umat Tuhan di Jemaat Visdak, menjadi bagian Saudara Elisa Siregar dan Vrene Siregar Sunda dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan surga kepada mereka. Biarlah mereka tetap berjalan dengan kekuatan tersebut melayani Engkau. Melayani Engkau Tuhan. Berkati juga keluarga besar Siregar dan Sunda yang ada di Indonesia. Kami berdoa juga bagi keluarga Sangir Oki, Mama Ait, Om Jimmy, Tante Reni, dan Kristi. Penyertaan Tuhan kiranya selalu menjadi bagian mereka, membawa mereka tetap setia, membawa mereka tetap kuat di dalam Engkau. Memberkati juga keluarga Sumendap Sembiring, bagi saudara Regen dan Arda, Adriana, dan kami berdoa juga kiranya bagi Dilan, kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka, khususnya Adriana dan Arda yang saat ini berlibur di Indonesia. Penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian mereka, bawa mereka tetap dalam persekutuan yang erat dengan Engkau, dan tibakan mereka nantinya di New Jersey dengan tidak kurang suatu apapun. Berdoa juga bagi keluarga Mokalo Rantung, Saudara Fernal, bagi Sisi, dan juga kami berdoa secara khusus bagi orang tua Sisi, Bapak dan Ibu Rantung, kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Kesehatan, kekuatan dari surga menjadi bagian Ibu Mes Rantung. Kami berdoa juga bagi Fernal dan Sisi dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, dan biarlah Engkau melihat seluruh umat-umat Tuhan di Jemaat Visdak, dan biarlah berkat-berkat dan penyertaan-Mu selalu juga menjadi bagian mereka. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan yang hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.